Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Dialah yang memberikan karunia melimpah kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan usia, kita masih bisa bernafas panjang. Masya Allah, pagi hari kita masih bisa menikmati harumnya masakan di dapur. Wah, kalau disebut nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak bisa menghitungnya. Maka semoga kita semua dalam kondisi apapun seperti ini tetap menjadi ahli syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan nikmat datang kepada kita semua. Mari kita sampaikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini kita dibimbing Allah untuk mengenal Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Darul Mutmainah, mudah-mudahan semuanya sehat ya, terutama sehat batiniah. Nah, kalau sehat lahir mah bisa berobat, minum obat. Kalau sehat batiniah mah itu yang mahal. Orang banyak yang bunuh diri karena sakit batinnya. Jarang yang bunuh diri karena sakit lahir ya. Maka yang harus kita minta kepada Allah adalah sehat batiniah, sehat lahir ya. Insya Allah ibu-ibu semuanya sehat ya. Dan terima kasih ini kepada para donatur Majelis Taklim Darul Mutmainah, para donatur Darul Mutmainah, terima kasih dalam kondisi berat ekonomi seperti ini masih terus memberikan sedekah, memberikan sedekah wakaf kepada Darul Mutmainah. Semoga apa yang disedekahkan oleh ibu-ibu dan semuanya menjadi jalan pertolongan Allah. Kita semua diselamatkan dari fitnah akhirat, diselamatkan dari fitnah dunia. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Darul Mutmainah, Masya Allah ya, di akhir tahun ini beragam orang memperlakukan akhir tahun. Tidak ada ya selamat tahun baru, karena buat kita mah setiap hari adalah hari baru, setiap tahun adalah tahun baru yang harus kita pertanggungjawabkan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita harus punya tekad, harus punya niat ke depan seperti apa. Nah, di saat sekarang ini akhir tahun tuh ternyata orang berbeda-beda. Ada yang sudah mempersiapkan pergi ke luar negeri, sudah pesan hotel, sudah pesan tiket. Ada yang mempersiapkan untuk ke villa di sebuah tempat yang sangat indah, atau mungkin mau keluar kota ke tempat yang menurut kita akan menjadi jalan kebahagiaan buat kita. Nah, qadarullah saat ini corona terus meningkat, sehingga mungkin beberapa di antara kita yang sudah merencanakan kemana di akhir tahun ini jadi tidak jadi. Semua pasti ada hikmahnya. Allah menginginkan kita ini berada di sebuah tempat yang aman, yang nyaman. Kita berada di mihrab di rumahnya masing-masing untuk banyak merenung. Karena kalau di luar biasanya kita sibuk dengan aktivitas, tapi kalau di rumah, di mihrabnya masing-masing penuh rahasia. Kita bisa curhat sama Allah, kita bisa memuji-muji Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, Masya Allah. Maka 3 hal yang mari kita siapkan di akhir tahun ini menjelang tahun 2021. Yang pertama adalah mentaubati dosa-dosa kita. Kita tidak bisa mohon ampun kepada Allah sebelum diawali dengan pengakuan. Coba sekarang lebih banyak menatap orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, terutama orang tua yang masih ada.
Adakah lisan kita yang pernah menyakiti ibu kita? Adakah lisan kita yang menyakiti ayah kita? Adakah perilaku kita yang kurang hormat, kurang baik kepada orang tua kita? Ini saatnya untuk tafakur. Terus kita lihat anak-anak, cucu-cucu, menantu, adakah sikap kita yang membuat mereka sakit hati, kata-kata kita walaupun kebenaran, kebaikan, kadang menyampaikannya kurang bijak. Jangan-jangan mereka orang-orang yang kita cintai merasa terluka hatinya. Atau mungkin saudara yang lahir dari ibu yang sama, ya ibu kita semua, adik, kakak, jangan-jangan mereka merasa tersakiti karena kita diberikan harta melimpah tapi mereka kurang diperhatikan oleh kita. Mereka minta bantuan kepada kita tapi kita tidak memperdulikannya, itu akan sakit hati. Ini saatnya kita untuk tafakur, untuk muhasabah. Maka kuncinya adalah mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau mohon ampunan Allah. Kalau dosa kita kepada orang di sekeliling kita, itu kita harus minta maaf kepada orangnya. Tentu mohon ampun kepada Allah. Nah, yang kedua adalah menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Ayo sekarang kita masih pandemi. Kalau qadarullah kita tidak bisa keluar kota, tidak bisa keluar negeri, tapi kita berada di rumah, manfaatkan kebersamaan di rumah. Kalau di rumah ada anak, coba nikmati, jangan sampai kita berkata yang membuat dia tidak nyaman, sakit hati. Kita kalau ke orang lain meni hormat, meni santun bicara, masa kepada orang yang kita cintai memakai bahasa yang menyakitkan. Ya kita tidak tahu nih usia sampai kapan bisa bersama. Kita menikmati kebersamaan itu, ada yang satu rumah, ada yang tidak satu rumah, tapi kita bisa video callan. Kenapa kita kepada tetangga, ke orang lain kita video call, tapi kenapa kepada anak sendiri kok tidak, padahal itu kesempatan ya. Maka sekarang yang kedua, di akhir tahun ini yuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat dulu. Kalau dekat dengan orang tua, lakukan kebaikan buat orang tua. Berikan pijatan yang sempurna, yang bikin seneng. Berikan kebahagiaan dengan membelikan makanan kesukaannya. Tentu dilakukannya dengan tulus gitu ya. Terus kalau kebersamaan di rumah dengan orang-orang yang kita cintai, coba kalau di rumah sholat berjamaah, yang jadi imam anak laki-laki kita atau menantu kita atau pasangan kita, Masya Allah indah. Ini benar-benar masa pandemi ini kesempatan kita untuk menikmati kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sia-siakan gitu. Kebersamaan kita beragam ya. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang dikontrakan, ada yang di rumah gedung, ada yang rumah sederhana biasa. Sama aja. Orang yang berkumpul dengan keluarga di rumah yang megah, tapi hatinya tidak bersama, itu nggak akan nikmat. Tapi ada orang yang dikontrakan hanya berapa kali berapa, tapi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan rasa kasih sayang, mencintai karena Allah. Ya Allah, itu indah. Tentu yang lebih sempurna lagi, udah gedungnya megah, hatinya juga saling cinta karena Allah, tidak menuntut orang lain untuk baik, tapi kita menuntut diri sendiri. Nah, jadi yang kedua, mari kita menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga kebersamaan yang kita lakukan penuh cinta, saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Ini bukti surga dunia sudah Allah kasih, gambaran nanti kita pun akan dikumpulkan di surganya Allah. Jadi yang pertama mentaubati, yang kedua menikmati kebersamaan. Nah inilah yang ketiga. Di akhir tahun ini kita bermuhasabah, rasa-rasanya banyak banget ya ilmu yang sudah kita dapatkan, tapi sedikit yang kita amalkan. Lebih sedikit lagi ilmu yang diamalkan, ikhlas sangat sedikit. Nah, kita bertekad ya, ini memasuki 2021. Semangat terus untuk mendapatkan ilmu, bisa lewat YouTube, bisa lewat langsung Zoom, bisa lewat mungkin saudara atau orang tua atau mungkin pasangan atau siapa di depan kita. Ketika kita dapat ilmu, kita resapi, kita tadaburi, pokoknya tidak boleh ditunda sampai esok.
Kalau saya dapat ilmu hari ini, saya amalkan saat ini. Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya Allah melihat bukan hanya ilmunya saja, tapi ilmu yang diamalkan. Sambil kita tafakur, kita muhasabah. Tadi saya mencoba mengamalkan sholat tahajud karena ini ada di Quran, hadisnya jelas gitu ya. Nah, tapi ketika saya sholat tahajud ikhlas enggak ya? Oh, tadi kok saya merasa bangga dengan tahajud saya. Ya Allah, ampuni saya, besok saya kalau tahajud lagi, saya nggak mau diketahui oleh orang yang ada di rumah. Saya tahajud benar-benar karena Engkau, ya Allah, tolong jaga keikhlasan saya. Terus berlatih. Nah, jadi di akhir tahun ini, mari kita banyak mohon ampun kepada Allah, menikmati kebersamaan dengan keluarga, karena kita nggak tahu sampai kapan bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga, ayo semangat untuk terus nambah ilmu dan lebih semangat lagi mengamalkan ilmu, dan semangat lagi berusaha untuk benar-benar lillahi ta'ala. Hanya Allah yang kita tuju, hanya Allah yang kita harapkan, keridhaan Allah yang kita inginkan, bukan keridhaan manusia. Maka insya Allah tahun 2021 kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita ibarat naik puncak gunung, sedang naik sampai ke puncak. Puncaknya adalah nanti ketika kita berada di ujung usia. Malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita. Semoga kita semua dengan kebersamaan kita di majelis taklim Darul Mutmainah ini, baik lewat Zoom, lewat tulisan, lewat ustazah yang sudah jadi jalan ilmu bagi kita, atau langsung dulu kita bertemu, semoga suatu saat kita bisa berkumpul lagi langsung ya Allah. Ini menjadi jalan kita semua ketika nanti kematian datang, kita mendapatkan panggilan dari Allah yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsu mutmainah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang kita rindukan semua. Kita siang malam cari ilmu, kita berusaha mengamalkan ilmu, kita berusaha seikhlas mungkin apa yang kita amalkan supaya jadi bekal, supaya apa? Akhir hayat kita menjadi orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan terindah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu yang kita rindukan semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih kami Engkau kumpulkan di majelis taklim yang kami cintai ya Allah. Semua karena rahmat-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan kami berkumpul di majelis taklim Darul Mutmainah ini menjadi jalan kami semakin faham kebenaran, menjadi jalan kami semakin mengenal Engkau, menjadi jalan kami semakin mengenal Rasul-Mu. Ya Allah, balaslah ustaz-ustazah yang menjadi jalan ilmu bagi kami, muliakan mereka ya Allah, balaslah dengan balasan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kebersamaan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang amanah, menjaga amanah yang Engkau titipkan kepada kami. Kami menjadi ibu yang bisa menghantarkan anak-anak kami mengenal Engkau. Kami menjadi istri yang bisa mendampingi pasangan kami ikhlas karena Engkau. Kami menjadi anak yang menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di tahun 2020, juga tahun-tahun sebelumnya. Kami akan memasuki bulan Januari 2021 ya Allah. Engkau yang menyampaikan kami ke tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami dengan kebenaran, dengan ilmu ya Allah. Bimbing agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan penuh ketaatan kepadamu. Kapanpun Engkau wafatkan kami, watawafana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan pasrah, berserah diri kepadamu, dalam keadaan iman,
dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.